Baik, adik-adik, Kang Lei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi ke dalam mata kuliah Hospital Service Quality Management, di mana pertemuan yang kesekian ini kita akan membahas bagaimana kita nanti melakukan atau membuat latihan analisis akar masalah dengan metode RCA, Root Cause Analysis. Ya. Apa itu root cause analysis? Nah, root cause analysis ini juga salah satu bentuk metode yang kita bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Ada bermacam-macam ya. Ada RCA, kemudian ada FMEA, juga nanti kita akan menggunakan fishbone dan lain-lain sebagainya. Ya, mari kita langsung ke dalam pembelajaran. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini diberi kelancaran keberkahan di dunia wal akhirah. Ya, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih dalam terkait RCA, tentu kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya RCA itu. RCA itu singkatan dari Root Cause Analysis, adalah suatu metode analisis terstruktur yang mengidentifikasi akar masalah dari suatu insiden dan proses ini cukup adekuat untuk mencegah terulangnya insiden yang sama. Ya. Jadi di sini ketika ada suatu insiden atau problem atau masalah, ini sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi. Kita menggunakan yang namanya RCA. Berbeda dengan FMEA. Nah, FMEA, insiden belum terjadi, kita sudah melakukan yang namanya FMEA. Dan untuk RCA, itu menggunakan metode atau menggunakan pendekatan reaktif. Ya. Artinya reaktif, sebelum terjadinya suatu aksi, dia tidak akan muncul. Nah, berbeda dengan FMEA. FMEA itu adalah bersifat proaktif. Artinya, sebelum kejadian itu terjadi, FMEA sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegahnya. Ya, itu bedanya antara RCA dengan FMEA. Nah, RCA itu berusaha menemukan jawaban atas dasar-dasar pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang telah terjadi? Ingat, apa yang telah terjadi berarti ada insiden yang sudah terjadi. Sedangkan FIA, insidennya belum terjadi. Nah, itu kalau FIA telah terjadi. Kemudian yang kedua adalah apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, bagaimana terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian yang sama terulang. Ya. Jadi bagaimana terjadi proses terjadinya insiden itu? Contoh kejadian pasien jatuh. Kenapa sih terjadi pasien jatuh? Nah, bagaimana prosesnya? Misalkan, siapa saksi-saksinya? Ya, jam berapa dan sebagainya. Semua itu kita bisa melakukan investigasi. Nah, disitulah setelah terjadinya itu, maka kita melakukan RCA. Gunanya adalah untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Ya. Nah, RCA wajib dilakukan pada semua kematian yang tidak diharapkan atau KTD, kejadian tidak diharapkan. Ya. Kalau di dalam rumah sakit itu adalah kejadian sentinel. Ya. Insiden itu ada tiga. Ada insiden neonis, ya. Ada insiden. Ya. Kemudian nanti ada yang namanya eh, kejadian insidental atau kejadian sentinel. Ya. Yang sentinel ini nanti bersifatnya adalah parah. Ya. Kalau kita menggunakan grading matrix risiko, insiden ini nanti dengan kategori high, ya, dengan nilai merah. Ya. Yang selanjutnya adalah semua insiden yang diduga mengakibatkan cedera permanen.
Contohnya patah tulang, ya, itu permanen. Cacat seumur hidup, kehilangan fungsi atau kehilangan bagian tubuh, ya, gara-gara dia jatuh, dia tidak bisa jalan, harus menggunakan kursi roda seumur hidup dan sebagainya. Inilah yang digunakan, yang wajib digunakan untuk memecahkan masalah adalah menggunakan metode RCA. Nah, di dalam menentukan penyebab insiden, nah, harus kita bisa membedakan antara penyebab langsung dan akar masalah. Ya. Penyebab langsung dan akar masalah. Ya. Apa sih sebenarnya? Apa sih bedanya? Hmm. Penyebab langsung adalah suatu kejadian, ya, yang terjadi sesaat sebelum insiden. Secara langsung menyebabkan suatu insiden terjadi dan jika dieliminasi atau dimodifikasi dapat mencegah terjadinya insiden. Ya. Sedangkan akar masalah adalah suatu dari banyak faktor yang mengkontribusi atau menciptakan proximate cause dan jika dieliminasi atau dimodifikasi dapat mencegah terjadinya insiden. Biasanya, suatu insiden memiliki lebih dari satu akar masalah. Ya. Contoh, saya akan memberikan contoh terkait perbedaan antara penyebab langsung dan akar masalah. Kejadian pada pasien jatuh. Di situ banyak penyebab langsungnya. Penyebab langsungnya mungkin kejadian jatuh karena ya alat penghalang atau eh, pagar yang ada di dalam bed tempat tidur itu tidak terpasang dengan baik sehingga memudahkan pasien itu jatuh. Ya. Akar masalahnya di mana? Nah itu. Atau pasien jatuh karena bed yang digunakan sudah usang, ya, sudah wajib didisposal. Akar masalahnya di mana? Akar masalahnya bisa jadi karena kondisi bed yang tidak sesuai harus segera dikondisikan, harus sudah didisposal, harus diganti yang baru. Ya. Jadi permasalahannya adalah pada tidak dikajinya, ya, sehingga menyebabkan pasien itu bisa jatuh, bisa patah karena kakinya tidak kuat menopang beban, ya, atau pagar yang digunakan itu tidak bisa digunakan karena sudah tidak layak pakai. Ya. Nah, di sini saya akan memberikan tugas buat kalian. Ya, nanti silahkan kalian dibagi kelompoknya. Ya, satu kelompok ada 2 orang. Ya, nanti untuk kelompok pertama, ya, untuk kelompok pertama karena ini hanya ada 10 mahasiswa di penjurusan ini, ya. Untuk kelompok pertama, nanti silahkan kalian membuat, ya, memberikan contoh insiden, ya, yang terjadi di rumah sakit. Kemudian, kalian tentukan penyebab langsungnya dan juga akar permasalahannya. Ini untuk kelompok pertama. Hmm. Untuk kelompok kedua, nanti tugasnya di belakang. Ya. Atau seperti ini aja. Ya. Silahkan kalian, kalau kelompok pertama adalah di rumah sakit, ya, kelompok kedua nanti bisa di puskesmas. Ya, silahkan di puskesmas. Kelompok ketiga itu di SKTP atau di klinik Pratama. Untuk yang kelompok 4 itu di laboratorium kesehatan. Ya, silahkan. Ya. Untuk kelompok 5 nanti silahkan melakukan penyebabnya, ya. Kemudian nanti semuanya, ya, semuanya nanti juga dilakukan analisis
masalah dengan menggunakan fishbone disease, ya, fishbone ya, menggunakan fishbone nanti semuanya, baik itu nanti di rumah sakit, di puskesmas, klinik Pratama, di laboratorium kesehatan, ya, yang untuk kelompok 5 nanti di dinas kesehatan, ya, silahkan ya kalian membuat contohnya, ya, minimal contoh nanti dua, ya, minimal 2 contoh, ya, nanti silahkan ditulis tangan, ya, silahkan ditulis tangan, nanti dikirimkan ke email saya, ya, atau nanti bagi PJ-nya membuatkan link Google Drive, nanti link Google Drive-nya dikirimkan ke saya. Untuk batas pengumpulannya, untuk batas pengumpulannya nanti sebelum UAB, ya, sebelum UAB, insya Allah UAB-nya akan dilaksanakan tanggal 12, ya, tanggal 12 Mei, ya, silahkan, ya. Oke, selanjut. Yang selanjutnya adalah akar masalah. Akar masalah adalah satu dari banyak faktor kejadian kondisi yang mengkontribusi atau menciptakan proximate cause. Dan jika dieliminasi atau dimodifikasi, dapat mencegah terjadinya insiden. Biasanya suatu insiden itu memiliki lebih dari akar masalah. Ya, seperti itu. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi akar masalah? Yang pertama, ya, dimulai dengan mengumpulkan data penyebab langsungnya. Ya, apa saja data yang menyebabkan langsung? Kita kumpulkan. Bisa jadi nanti penyebab langsungnya itu bisa jadi lebih dari 1, 2, 4, 6, 8, ya, dan sebagainya. Kemudian kita breakdown lagi, ya, kita breakdown lagi per masing-masing itu, per masing-masing penyebab langsungnya kita breakdown. Mengapa penyebab langsung terjadi? Ya, bagaimana sistem dan prosesnya? Mana yang mendasari terjadinya penyebab langsung? Apakah di sistemnya atau ada prosesnya? Yang ketiga, lebih menitik beratkan pada sistem daripada human error. Jadi di sini lebih menetapkan pada sistemnya. Bisa jadi karena tadi pada saat pasien jatuh, bisa jadi karena perawatnya lupa untuk memasang kembali, ya, pembatas kamarnya itu human error. Atau kalau untuk sistemnya bisa jadi karena di dalam proses kegiatan di rumah sakit belum ada regulasi yang jelas tentang batas waktu atau batas maksimal penggunaan alat tempat tidur misalkan. Misalkan dalam waktu 10 tahun wajib diganti, ya, tidak ada. Itu karena termasuk sistem di situ. Kemudian tim seringkali menemui masalah pada tahap ini, ya, sering berhenti pada penyebab langsung dan tidak terus mencari akar masalahnya. Biasanya, ya, orang-orang yang menggunakan analisis akar masalah ini, dia terkendala hanya dalam proses penyebab langsungnya, belum di breakdown lagi. Langkah awal, langkah mudah sebenarnya untuk menemukan akar masalah adalah dengan menggunakan 5W 5 kali. Dengan menggunakan 5W. Why. Misalkan, mengapa ini terjadi? Karena pagarnya tidak bisa. Kenapa pagarnya tidak bisa? Misalkan. Karena kasurnya sudah usang. Kenapa sudah usang? Karena tidak diganti. Kenapa tidak diganti? Karena tidak ada regulasinya. Kenapa tidak ada regulasinya? Karena tidak ada uangnya. Jadi akar masalahnya adalah pada uang misalkan, ya. Itu contoh untuk mengidentifikasi menentukan akar masalah. Terus ditanyakan mengapa. Kemudian yang kelima adalah penyelidikan harus terus berlanjut sampai masalah yang ditemukan tidak dapat ditelusur lagi. Ya, inilah yang dimaksud dengan akar masalah. Ya, kan saya sudah kasih contoh barusan. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana cara membedakan root cause analysis, ya, root cause dan kontribusi cost, ya. Root cause dan kontribusi cost. Yang pertama,
dengan cara seperti ini. Apakah insiden ini dapat terjadi jika cause tersebut tidak ada penyebabnya? Jika tidak, maka ini termasuk root cause. Ya. Jika iya, maka dalam masuk kontributif. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah insiden akan terulang kembali oleh karena hal yang sama jika cause dikoreksi atau dieliminasi? Jika tidak, maka masuk root cause. Jika iya, kontribusi. Artinya, jika masih nanti menimbulkan masalah lagi, ya, menimbulkan masalah lagi, selain itu, maka itu bukan termasuk root cause, tetapi masuknya kontributif. Yang ketiga adalah, apakah koreksi atau eliminasi cause dapat menyebabkan insiden yang serupa? Jika tidak, maka itu termasuk root cause. Jika iya, masuk kontributif. Apabila ketiga jawaban adalah tidak, maka cause tersebut adalah root cause-nya. Apabila ketiga semuanya tidak, itu termasuk analisis akar masalahnya di situ. Oh, ternyata ini adalah akar masalahnya. Apabila salah satu jawaban adalah ya, maka cause tersebut adalah masih contributing cause. Ya. Belum menemukan titik akar masalahnya di situ. Ya, seperti itu. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan japri saya, ya, atau nanti eh, silahkan bertanya di kolom komentar di e-learningnya. Oke, bagaimana langkah root cause analysis? Ya, yang pertama adalah kita mengidentifikasi insiden yang akan dianalisis. Ya, kita mengidentifikasi nih, oh ini insidennya nih. Nah, ini kejadiannya seperti ini. Kemudian tentukan tim investigator. Nah, kita menentukan berapa banyak siapa saja yang akan melakukan investigator. Nah, tentunya kalau di dalam proses di rumah sakit, tentu di sini nanti akan melibatkan bagian orang-orang manajemen risiko dan juga orang-orang K3, ya. P2 K3-nya nanti, atau komite K3. Nanti bisa juga nanti melibatkan tim manajemen, ya, dan juga nanti bisa melibatkan orang-orang yang ada di situ, yang ada di bagian terkait. Bisa juga seperti itu. Kemudian kumpulkan data. Ya, data yang kumpulkan yang pertama adalah observasi, kunjungan langsung untuk mengetahui keadaan, posisi, hal-hal yang berhubungan dengan insiden. Bagaimana keadaan lingkungan kerjanya, ya, bagaimana kondisinya seperti apa, posisinya, ya, hal-hal yang berhubungan dengan insiden. Kemudian dokumentasi untuk mengetahui apa yang terjadi sesuai data observasi dan infeksi. Kalau memang di situ dokumentasi, pada saat kita ke sana, jangan lupa melakukan, membawa mungkin alat perekam kamera, misalkan kamera, kamera HP, dan sebagainya, bawa foto-foto dan sebagainya, ya. Dan jangan sekali melakukan pemindahan alat-alat di situ, ya. Kalau melakukan investigasi, biarkan apa adanya, ya. Biarkan apa adanya dulu, jangan memegang, jangan memindahkan, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya seperti apa. Kemudian jika ada dokumentasi, jika ada dokumen yang harus diambil, ya kita ambil dokumen tersebut, ya, untuk dipelajari. Misalkan di situ, ya, pada saat observasi kita mendapatkan bahwa di dalam setiap proses itu ada berita acaranya, misalkan. Nah, kita ambil berita acara tersebut, gitu, ya. Siapa saja, bagaimana terjadinya, kita bisa melihat bagaimana SOP-nya, apakah pengawasannya sudah betul atau tidak,
pekerjaannya sudah sesuai dengan SOP apa tidak, dan sebagainya. Ya. Kemudian interview untuk mengetahui kejadian secara langsung guna untuk menciptakan data hasil observasi dan dokumentasi. Ya. Kita interview. Bisa interview kepada korbannya jika korban itu sadar, ya. Bisa menginterview orang-orang yang saksi di situ, ya, baik saksi langsung maupun tidak langsung. Saksi langsung adalah orang-orang yang mengetahui pada saat terjadinya kecelakaan atau insiden, sedangkan saksi tidak langsung, dia mengetahui sebelum terjadinya insiden. Ya. Bisa jadi mungkin kepala bagian itu sebagai saksi tidak langsung. Kemudian yang keempat adalah petakan kronologi kejadian. Dipetakan. Ya. Sangat membantu bila kronologi insiden dipetakan dalam sebuah bagan. Ya. Ada berbagai macam cara kronologi kejadian, misalkan dengan cerita, ya, cerita atau narasi, ya. Suatu penulisan cerita apa yang terjadi berdasarkan tanggal dan waktu dibuat berdasarkan kumpulan data dan saat investigasi. Nah, kronologi cerita digunakan jika kejadian sederhana dan tidak kompleks di mana masalah, praktik, dan faktor kontribusinya sangat sederhana. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengetahui gambaran umum suatu kejadian lebih kompleks dan dapat digunakan sebagai integral dan suatu laporan sebagai ringkasan di mana hal tersebut mudah dibaca. Misalkan kronologisnya, ya, misalkan pada hari Selasa, hari Selasa tanggal 3, tanggal 3 Mei, setelah terjadi insiden di rumah sakit. Siapa dari korbannya, misalkan korbannya si A, bagian instalasi listrik, misalkan dia kesetrum. Nah, dia tulis cerita awal dia keberangkatan kemana, ya, kemudian nanti habis dari situ kemana, setiap ini kemana. Nah, sebelum masuk ke lokasi, dia ngapain aja, kemudian dia sudah menggunakan alat pelindung diri apa tidak. Kalau ada kamera di situ, maka kamera juga perlu diperlihatkan. Ya. Semuanya kejadian pada saat kejadian juga. Syukur-syukur di situ pada saat kejadian ada kamera yang mengawasi. Nah, itu akan lebih mudah dalam melakukan investigasi. Oke, ya. Selanjutnya adalah nilai positif. Format ini baik untuk presentasi informasi. Nah, sedangkan nilai negatifnya sulit menemukan titik cerita dengan cepat. Sulit untuk mengerti jalannya cerita dengan cepat bila melibatkan banyak pihak. Ya, terutama nanti ketika terjadi insiden, ya, pasien itu tidak bisa diajak komunikasi atau korban itu tidak bisa diajak komunikasi. Ya. Sangat sulit sekali. Kemudian waktu, ya. Metode ini untuk menelusuri rantai insiden secara kronologis memungkinkan investigator untuk menemukan bagian dalam proses di mana masalah terjadi. Ya. Kalau yang pertama kita menggunakan metode kronologi, ya, cerita. Yang kedua adalah menggunakan timeline. Metode untuk menelusuri rantai insiden secara kronologis memungkinkan investigator untuk menemukan bagian dalam proses di mana masalah terjadi. Kemudian yang ketiga, dengan tabular timeline, ya, merupakan pengembangan timeline yang berisi 3 data dasar, ya, tanggal, waktu, cerita kejadian asal, dan dilengkapi data lain, yaitu informasi tambahan, praktek yang baik, dan masalah atau CMP, ya, Care Management Problem, ya, di situ seperti apa. Ya, tadi saya sudah jelaskan sedikit
Apakah sebelum melakukan pekerjaan menggunakan apa namanya APD, kemudian SOP-nya sudah jelas apa tidak, ya kejadiannya seperti apa dan sebagainya. Ya. Tabula timeline dapat digunakan pada setiap insiden berguna pada kejadian yang berlangsung lama. Ya. Keempat adalah menggunakan time person grid. Alat pemetaan tabular yang dapat membantu pencatatan pergerakan orang, staf, dokter, pengunjung, pasien, dan lain-lain sebelum, selama, dan sesudah kejadian. Jadi, dia itu menggunakan time person. Artinya apa? Jam sekian di mana? Ya, jam sekian di mana? Kemana? Ya, jadi per waktu dia ditentukan titiknya, pergerakan orang kemana? Ya, menggunakan seperti ini. Ya. Time person grid digunakan ketika jika dalam satu insiden terdapat keterlibatan banyak orang dan investigator ingin memastikan keberadaan mereka dalam insiden. Nah, biasanya di sini digunakan oleh penyidik-penyidik polisi ya, menggunakan time person grid, misalkan dalam proses kejadian itu melibatkan banyak orang, misalkan tentang pembunuhan. Nah, dia sama siapa aja, sebelumnya kemana? Ya, misalkan sebelum kejadian, oh ini misalkan ada ditemukan racun di situ. Nah, dia belinya di mana? Jam berapa? Pergerakannya kemana dia? Jam sekian di mana? Semuanya ditelusuri di situ ya. Kemudian berguna pada keadaan jangka pendek. Ya. Yang selanjutnya dapat dipetakan ke dalam garis waktu sehingga dapat dipakai untuk mengetahui kerangka waktu spesifik yang lebih detail. Ya. Karena di situ akan teridentifikasi menit per menit, detik per detik kemana. Misalkan menit ini ke di mana. Ya. Kemudian langkah-langkah time person grid. Sebagai berikut, buatlah tabel yang terdiri dari beberapa baris dan kolom. Dari tabel tersebut, kolom sebelah kiri berisi daftar staf yang terlibat. Kolom berikutnya berisi perjalanan waktu pada baris atasnya. Kemudian pada baris di bawahnya waktu berisi keterangan tempat atau kegiatan staf yang terlibat. Ya, jadi nanti ada staf yang terlibat, ada waktu, kemana, kegiatannya apa aja. Nanti akan bisa kita simpulkan, oh ini staf ini terlibat secara langsung, oh staf ini terlibat secara tidak langsung. Ya, seperti itu. Nilai positif dapat digunakan pada waktu yang pendek, dapat mengidentifikasi keberadaan seseorang dan adanya celah informasi. Ya, kemudian pemetaan dapat dalam bentuk garis waktu yang efektif. Nilai negatif hanya dapat digunakan dalam waktu yang pendek, orang tidak dapat mengingat waktu di mana ia berada, terfokus pada individu. Ya, untuk yang negatifnya. Nah, untuk identifikasi masalah atau care management problem adalah masalah yang terjadi dalam pelayanan, baik itu melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya. Suatu insiden bisa terdiri dari beberapa CMP. Yang pertama adalah prinsip dasar CMP. Pelayanan yang menyimpan dari standar pelayanan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, penyimpangan memberikan dampak langsung atau tidak langsung pada adverse event atau kejadian tidak diinginkan. Untuk analisis informasi, ya. Tools untuk identifikasi proxy match dan underlying cause. Yang pertama, kita menggunakan 5 why. Ya, tadi saya sudah jelaskan why. Mengapa, mengapa, mengapa. Ya. Secara konstan bertanya mengapa melalui lapisan penyebab sehingga mengarah pada akar permasalahan. Mengapa terjadi? Karena ini. Mengapa ini terjadi? Karena ini. Mengapa ini terjadi? Karena ini. Terus sampai 5 kali. Nanti akan ditemukan akar masalah. Kemudian analisis perubahan atau change analysis ya digunakan untuk menganalisis proses yang tidak bekerja sesuai rencana. Apa dan mengapa berubah. Cara ini digunakan jika suatu sistem atau tugas yang awalnya berjalan efektif kemudian terjadi kegagalan atau terdapat sesuatu yang menyebabkan perubahan situasi. Kemudian mencurigai satu perubahan yang menyebabkan ketidaksesuaian situasi atau kerusakan alat. Analisis perubahan membandingkan realiti dengan idealnya atau teori dengan praktiknya. Langkah-langkahnya bagaimana? Satu, pelajari prosedur normalnya. Apa yang harusnya dilakukan? Kalau dia memang nanti pelayanannya atau di dalam CMP-nya tidak sesuai dengan prosedur.
Kemudian petakan alur insiden yang terjadi, bandingkan dengan langkah 1, buat peta, alurnya kemana. Kemudian bandingkan dua proses, apakah ada perbedaan atau apa sebagai masalah. Ya, catat pada kolom yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah catat akar masalah untuk perbaikan yang akan dimasukkan dalam rekomendasi. Kemudian ada yang namanya analisis hambatan atau barrier analysis. Analisis hambatan didesain untuk mengidentifikasi, pertama adalah penghalang, mana yang seharusnya berfungsi untuk mencegah terjadinya insiden. Kemudian mengapa penghalang gagal, ya. Kemudian penghalang apa yang dapat digunakan insiden terulang kembali. Ada 4 tipe penghalang, yaitu penghalang fisik, ya. Penghalang fisik itu bisa lingkungan kerja, bisa karena eh, apa alat-alat yang digunakan. Kemudian penghalang natural, karena kondisi alam, mungkinnya karena gempa bumi, ya. Kemudian tsunami dan sebagainya. Penghalang tindakan manusia atau human error-nya, dan penghalang administrasi, ya, berkaitan dengan kebijakan di situ, ya. SOP, kebijakan dan sebagainya. Ingat, ada 4 penghalang. Nah, mari kita lihat di sini, ya, teori analisis hambatan barrier di sini. Di mana sini saat suatu insiden terjadi, biasanya sudah ada 3 atau lebih penghalang yang berhasil ditembus. Hal ini sesuai dengan teori twist case, ya. Twist case ini teori keju, ya. Oke, di sini mari kita lihat, ya. Lihat terjadinya adverse event, ya, terjadinya kejadian tidak diinginkan. Kejadian ini terjadi karena apa? Mereka bisa terjadi karena mereka sudah lolos dari ketiga penghalang, ya. Misalkan contoh mulai dari kebijakannya, ya. Kebijakan di sana tidak punya kebijakan, ya. Tentang contoh misalkan, ya, terjadi kepada kesalahan pasien, ya, pemberian obat pasien. Mungkin tidak ada kebijakan yang jelas terkait dengan pemberian obat, siapa yang berhak dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang bekerja itu tidak profesional, ya, personalnya tidak profesional di situ. Bukan haknya dia memberikan tindakan tersebut, misalkan tim tim kurang bekerja sama, ya, sehingga mereka itu tidak bisa saling mengingatkan, tidak bisa saling mengawasi, ya. Kemudian individualnya ceroboh dan sebagainya, kemudian karena lingkungannya mungkin karena gelap dan sebagainya, ya, peralatannya yang tidak memadai, sehingga mereka timbul yang namanya adverse event itu, ya. Disitulah nanti akan muncul kejadian-kejadian. Karena apa? Karena sudah lolos dari tahap-tahap awalnya, biasanya lebih dari 3, ya, sudah terjadi adverse event. Kalau sudah lolos dari tiga tiga kejadian atau 3 penghalang, maka nanti kemungkinan besar maka akan terjadi yang namanya adverse event. Yang selanjutnya adalah menggunakan fishbone, ya. Setiap masalah dapat berkaitan dengan beberapa faktor yang dapat memberikan dampak pada timbulnya insiden, ya. Yang pertama adalah ada karena faktor pasien, ya, faktor komunikasi bisa jadi, ya, karena faktor petugas, ya, faktor tim, ya, faktor orang dan manajemen, ya. Kemudian di sini ada juga karena faktor komunikasi, faktor lingkungan kerja, faktor tugas, dan faktor eksternal atau di luar rumah sakit, ya. Nanti eh, tugas yang tadi untuk kelompok 1, kelompok 2 nanti menggunakan metode adalah metode fishbone, ya. Untuk yang kelompok 3 dan 4, ya, 3 dan 4 eh, 5 menggunakan metode teori analisis hambatan atau barrier analisis, ya. Silahkan, ya. Tadi untuk contohnya. Nah, oke, demikian materi tentang fishbone analysis, ya. Prakteknya nanti kalian langsung praktek menggunakan analisis akar masalah, ya. Tadi kelompok pertama tadi menggunakan metode fishbone, ya, di rumah sakit dan puskesmas. Kelompok kedua adalah di kelompok ketiga di
FKTP atau klinik pertama, kemudian laboratorium kesehatan, dan dinas kesehatan nanti menggunakan hambatan, ya, yang menggunakan metode CASE, ya, analisis hambatan. Nah, inilah nanti cara melihat bagaimana menembus suatu akar masalah. Ya. Baik, adik-adik, cukup sekian materi kali ini dari saya, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, tugas dikumpulkan sebelum ujian OAB dilaksanakan. Ya, jadi setelah presentasi tanggal 10, jadi tugas ini dikumpulkan tanggal 11, ya, Mei. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.